Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi singkat mengenai perkembangan komunikasi dan retorika dari masa ke masa. Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Menurut Aang Ridwan, komunikasi sudah ada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Saat itu komunikasi dilakukan dengan bahasa isyarat, lisan, bahkan gambar, bersifat nonverbal. Alat bantu seperti kayu atau tanah liat juga digunakan untuk menyampaikan pesan. Pada masa Yunani kuno, filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles mulai mengembangkan konsep retorika. Retorika bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang mempengaruhi pikiran dan tindakan audiens secara efektif. Retorika kemudian menjadi bagian penting dalam dunia politik dan pendidikan di Yunani dan Romawi. Aang Ridwan juga menyebutkan tokoh penting bernama Quintilianus, seorang ahli retorika dari Spanyol. Ia mendirikan sekolah retorika di Roma dan diakui secara resmi oleh Kaisar Vespasianus sekitar tahun 70 sebelum Masehi. Quintilianus menulis 12 buku berjudul Institutio Oratoria. Pada zaman Yunani, retorika berasal dari aliran filsuf Prasokrates yang dikenal sebagai kaum sofis sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh penting masa itu antara lain seperti Demosthenes, Lysias, Isokrates, dan Gorgias. Menurut Suharjo, retorika memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan, terutama dalam perdebatan publik. Kemudian untuk mempengaruhi orang lain melalui argumen yang meyakinkan. Kemudian digunakan sebagai alat kekuasaan. Siapa yang menang dalam berargumen dialah yang berkuasa. Sementara itu, Socrates menekankan dialog bukan untuk menang, tetapi untuk mencari kebenaran dan fakta. Isokrates dan Demosthenes pada masa itu, retorika digunakan tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana mempengaruhi pendidikan dan membentuk opini publik. Socrates menekankan pentingnya mencari kebenaran melalui dialog, pertanyaan kritis, bukan sekedar memenangkan perdebatan. Sementara itu, Isokrates melihat retorika sebagai alat pendidikan untuk membentuk masyarakat yang bijak dan berbudaya. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa retorika bukan hanya tentang berbicara dan dengan indah, tetapi juga tentang berpikir jernih, menyampaikan ide dengan tepat, dan menjunjung tinggi nilai moral dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Mustika, NIM 232103010025. Jadi saya di sini akan menerangkan tentang zaman Yunani dan tokoh-tokohnya. Jadi zaman Yunani adalah periode penting dalam sejarah peradaban barat yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Peradaban ini mencapai puncak kejayaannya pada zaman klasik sekitar abad ke-5 hingga abad ke-4 sebelum Masehi, terutama didominasi oleh negara atau kota Athena. Peradaban Yunani kuno dikenal sebagai cikal bakal banyak aspek kehidupan modern, termasuk dari filsafat, demokrasi, ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur, dan olahraga. Dan ini adalah tokoh-tokoh penting zaman Yunani. Banyak sekali tokoh penting yang muncul pada zaman Yunani kuno dan memberikan sumbangsih besar bagi peradaban Yunani. Berikut adalah beberapa di antaranya, seperti halnya ada tokoh-tokoh dari filsuf dan ada tokoh-tokoh dari matematika dan keilmuan, dan ada juga sejarawan. Yang pertama yaitu tokoh-tokoh dari filsuf. Jadi yang pertama tokoh dari filsuf yaitu Socrates. Sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, beliau dianggap sebagai bapak filsafat moral. Ia tidak meninggalkan tulisan, akan tetapi beliau meninggalkan pemikirannya dikenal melalui murid-muridnya, terutama
murid dari Socrates, yaitu Plato. Metode yang dilakukan yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran melalui pernyataan dan jawaban. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu Plato sekitar tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, murid Socrates yang mendirikan akademik, salah satu institut pendidikan tinggi pertama di barat. Ia dikenal dengan teori idenya yang membedakan antara dunia fisik yang berubah dan ada dunia ideal yang abadi. Jadi yang ketiga yaitu Aristoteles sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, murid Plato dan guru Alexander Agung. Ia adalah seorang polimatik yang memiliki pengetahuan luas dalam beberapa bidang seperti logika, etika, politik, dan biologi dan retorika. Pemikirannya menjadi dasar bagi banyak ilmu pengetahuan modern, yaitu adalah tokoh-tokoh dari filsuf. Sedangkan tokoh-tokoh dari matematikawan dan keilmuan yaitu yang pertama Pythagoras sekitar tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Filsuf dan matematikanya yang terkenal dengan teori Pythagoras. Ia juga mendapatkan bahwa bilangan adalah dasar dari segala sesuatu di alam semesta. Jadi menurut tokoh Pythagoras bahwasanya bilangan adalah dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, begitu. Dan ada juga tokoh dari Hippocrates sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau dianggap sebagai bapak kedokteran karena ia memiliki kedokteran dari tahayul dan membangunkan pendekatan rasional terhadap penyakit. Sumpah Hipokrates masih menjadi etika dasar dokter. Jadi Bapak Hippocrates ini meyakinkan bahwa penyakit atau apapun itu bukan tahayul, begitu teman-teman. Dan ada juga bapak sejarawan, yaitu tokoh dari sejarawan itu Herodotus sekitar tahun 484 sampai 425 sebelum Masehi. Beliau dijuluki bapak sejarawan karena karyanya historisnya yang mendokumentasikan perang Persai. Dan ada juga bapak Thucydides sekitar tahun 460 sampai 395 sebelum Masehi, sejarawan yang menuliskan tentang perang Peloponnesos. Karyanya dianggap lebih objektif dan analitis dibandingkan dengan Herodotus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmasari Devi dari kelompok 2 Filsafat Komunikasi akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi pada zaman Romawi. Perkembangan retorika di Romawi merupakan proses yang dinamis. Yunani diawali dengan adopsi dari budaya Yunani, diikuti periode pengusiran guru retorika Yunani karena kekhawatiran pengaruh budaya asing. Namun minat bangsa Romawi terhadap retorika terbukti tak tertahankan dan mereka kemudian kembali mengundang pengajar dari Yunani. Nah, akibatnya perkembangan pesat dari bidang ini seperti tokoh-tokoh Cato Senior, Cicero dengan pidatonya melawan Catilina dan karya-karya teoritisnya yang lainnya. Dan Caelius Caesar, pidato-pidato yang memotivasi pasukannya, menjadi contoh bagaimana retorika memainkan peran krusial dan pidato militer Romawi. Kehebatan para orator Romawi ini tidak hanya terletak pada kemampuan berpidato mereka, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang teori retorika. Marcus Fabius Quintianus melalui karyanya Institutio Oratoria,
Pengembangan teori ini berpendidikan. Karya ini membahas teknik berpidato, teori pendidikan, dan kritik sastra, menunjukkan dampak luas retorika dalam kehidupan intelektual Romawi. Secara keseluruhan, sejarah retorika di Romawi menggarisbawahi pentingnya seni persuasi dalam membentuk dan mempengaruhi masyarakat Romawi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahila Pranata dari KPI 2 nomor NIM 0041. Kali ini saya akan menjelaskan filsafat komunikasi di zaman modern. Sejarah abad modern. Pada di era modern, khususnya pada masa Renaissance di barat, ialah sebagai unsur pada masa peradaban kuno yang menjadikan sebagai peradaban yang berdaulat. Filsafat ilmu komunikasi pada hubungan erat dengan karakteristik perkembangan filsafat sains dan teknologi di barat. Sebagai ilmu komunikasi, perkembangan pesat di era fatisme, kebutuhan komunikasi mengembangkan karakteristik berbasis model materialistik. Di zaman peperangan telah ditemukan alat komunikasi rahasia berupa kode sandi, telegram, Morse, dan berbagai media lainnya. Zaman sebelumnya peperangan, perkembangan di industri kertas untuk media massa dan tulisan lainnya, dengan adanya perkembangan teknologi dan fotografi dan video sebagai sarana dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan identitas warganya. Berikut ini adalah tokoh-tokoh filsafat komunikasi di era modern. Yang pertama, Harold Laswell. Model komunikasi Laswell. Harold Laswell pada tahun 1992 sampai 1978 adalah seorang tokoh penting dalam dunia ilmu komunikasi, yang berawal dari sebagai ahli ilmu politik lulusan University of Chicago, Amerika Serikat. Ia berhasil memenuhi tuntutan zaman dengan mengembangkan teori komunikasi yang sangat diperlukan untuk mengatasi negosiasi sosial dan difungsi sistem alat itu, yang dikenal sebagai model komunikasi Laswell. Model ini lahir pada analisisnya terhadap propaganda dalam media yang menyangkut bahwa mereka yang kaya memiliki media untuk berkomunikasi secara massal, sehingga mereka dapat dengan mudah mengontrol informasi dengan keuntungan pribadinya. Teori ini tetap relevan sebagai isu-isu kita hadapi. Yang kedua, Wiburg-Shakram. Model Shakram. Wiburg-Shakram pada tahun 1907 sampai 1987 dikenal sebagai institutionalizer, yaitu pelapor dalam upaya membangun pendidikan komunikasi sebagai bidang akademis. Ia adalah sosok yang menghadirkan jurusan ilmu komunikasi di perguruan tinggi, melahirkan banyak ahli komunikasi yang terbaik. Dalam buku The Nature of Communication with One Holmes, Shakram menjelaskan bahwa komunikasi sejatinya adalah proses dua arah. Model ini juga menekankan kepentingan konteks dalam komunikasi, di mana pesan dapat mempengaruhi oleh budaya, nilai, dan pengalaman individu. Teori yang kedua, Kurt Lewin. Teori lapangan. Kurt Lewin pada tahun 890 sampai 947, seorang pesolog asal Australia, melanjutkan karirnya di Amerika Serikat dalam tugas di University of Iowa. Salah satu teori yang diusungkan untuk masih relevan hingga kini adalah teori lapangan. Teori ini mengatakan bahwa perlu manusia mempengaruhi oleh interaksi dengan individu dan lingkungannya yang menciptakan ketenangan dan kebutuhan needs, serta menjadi landasan dari teori Maslow tentang hierarki kebutuhan. Karya-karya Lewin lainnya seperti teori medan dan teori dinamika kelompok
juga banyak diterapkan dalam perbaikan organisasi dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, Marshall Lutzwan, teori medium adalah pesan. Di akhir abad ke-18, prinsip-prinsip teorika dalam Aristoteles, Cirio, dan Quintitan tidak lagi dianggap sekedar upaya persuasif, tetapi sebagai sebagian dari cara manusia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol. Marshall Lutzwan pada tahun 911 sampai 980 menyatakan medium adalah pesan. Menurutnya medium tidak hanya sekedar memedisasi pesan, ia juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pesan komunikasi yang dapat menimbulkan reaksi perbedaan antara pembuat pesan dan penerimanya dengan wawasan-wawasan uniknya. Lutzwan pun dikenal sebagai bapak media. Dan selanjutnya yaitu teori Noam Chomsky atau teori propaganda. Noam Chomsky yang dikenal sebagai seorang ahli linguistik dan pemikiran politik telah menerbitkan lebih dari 30 buku politik dengan beragam tema, menjadikan sebagai salah satu intelektual paling kritis di dunia. Hingga kini, Chomsky yang kini berusia 90 tahun masih aktif berkiprah di ranah politik sesuai dengan minatnya. Salah satu publikasi terpentingnya dalam ilmu komunikasi adalah mengembangkan teori propaganda. Analisis kritis terhadap media massa dan politik telah memperdalam permasalahan tentang bagaimana kekuatan komunikasi digunakan dalam konteks politik dan sosial. Teori ini masih sangat relevan untuk menganalisis propaganda baru di era digital saat ini. Yang selanjutnya itu Elizabeth Nolan atau Spiral Hennigan. Elizabeth Nolan adalah tokoh berikutnya yang dituntut diperhatikan dalam bidang komunikasi. Teorinya tentang spiral keheningan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana opini publik terbentuk dan dapat mempengaruhi perilaku individu dan dalam komunikasi. Perkembangan digital dalam digunakan luas dari masyarakat lebih berani menyampaikan pendapat meskipun pendapat tersebut mungkin berbeda dari kebanyakan. Namun masih terdapat kelompok yang minoritas yang merasakan takut pada mengungkapkan pikiran mereka. Fenomena ini menjelaskan teori yang menemukan oleh Elizabeth Neumann, seorang pionir dalam penelitian opini publik di Jerman. Dalam teorinya yang terkenal dengan istilah spiral of legend atau spiral Hennigan, ia menjelaskan bahwa kelompok minoritas cenderung memiliki untuk diam dan tidak banyak berkomunikasi, terutama ketika opini yang dominan ditentukan oleh media. Hal ini membuat mereka semakin merasa tertekan akibat pengucilan tersebut. Selanjutnya yaitu Paul of Hazard. Dari latar belakang masyarakat menengah yang mengalami kesulitan pada awal 90-an, telah berhasil menjadi pemikir termuka. Yang berusia 24 tahun, ia meraih gelar doktor dalam matematika terapan di Universitas Wina, Eropa. Kecerdasan dan pemikirannya berkontribusi pada pengembangan teori komunikasi yang dikenal dengan nama teori aliran yang dua langkah. Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh media massa semakin diperkuat ketika pesan disampaikan oleh pengiring opini atau pemimpin pendapat. Di era saat ini, pengiring opini, influencer, telegram, atau artis mana masyarakat cenderung untuk mempercayai kata-kata dari sosok terkenal tersebut sesuai dengan gagasan dan diusung oleh Laswet.
Yang selanjutnya itu Karl Holland pada tahun 1912 sampai 1961 juga merupakan tokoh-tokoh penting dalam dunia ilmu komunikasi dan dapat dijadikan penutup manis dalam pembahasan ini. Holland dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan tidak suka pamer, namun kontribusinya terhadap bidang ini sangat signifikan melalui teori komunikasi yang dihasilkan. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang banyak mempengaruhi studi komunikasi modern. Salah satunya teori yang hingga kini menjadi acuan dalam iklan atau kampanye politik adalah teori perubahan sikap dan komunikasi. Teori ini menjelaskan bagaimana sikap seorang itu dibentuk dalam perubahan melalui proses komunikasi serta dampaknya terhadap perilaku. Para tokoh pionir ini memegang peran vital dalam mengembangkan fondasi dalam mengembangkan disiplin ilmu komunikasi. Kontribusi mereka tidak hanya memperluas pemahaman kita terhadap komunikasi, tetapi juga mempengaruhi cara kita melihat dunia. Berikut ini adalah aliran retorika di era modern. Aliran retorika di era modern telah ditandai dengan adanya Renaissance pada abad 1200-an. Jalaluddin Rahmat mengatakan ada 3 aliran yang retorika di era modern. Yang pertama, aliran epistemologis. Aliran epistemologis yang membahas teori pengetahuan, metode asal-usul, batasan dengan batasan pengetahuan manusia dan filsafat. Aliran epistemologis namun pemikiran berusaha mendalami retorika klasik dengan sorotan perkembangan psikologi kognitif, yaitu untuk membahas proses mental. Adapun tokoh-tokoh aliran epistemologis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Roger Bacon telah menemukan retorika pada penggunaan rasio untuk imajinasi sebagai penggerakan kemajuan sebagai lebih membaik. Yang kedua itu George Campbell merupakan yang menjelaskan sikap manusia dibagi menjadi 4 tataran yang memberi perasaan, pembahasan, imajinasi, dan kemauan. Retorika ini mengusahakan pembahasan, menyenangkan imajinasi, mengendalikan perasaan, dan mengaruhi kepada kemauan. Yang tokoh terakhir ialah Richard Wiley telah memfokuskan penelitian kepada argumen, telah difokuskan pada retorika. Menurut pencari pendapat, telah mengatur lebih baik mengeluas pemikiran seorang sangat penting. Aliran Lebes-Retes menjelaskan dalam bahasan Prancis ialah tulisan yang bermakna retorika. Berlis memusatkan keindahan bahasa dalam segi elitis, pesan sekali-sekali menaikkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berpidato dengan metode retorika klasik. Jadi, retorika klasik adalah metode yang menjelaskan bagaimana cara penyusunan dan menyampaikan bahan atau informasi kepada khalayak. Metode ini berangkat dari tradisi pidato di Yunani dan Romawi kuno dengan beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama, 1. Tahapan invetio, yaitu penemuan materi. Tahap ini mencakup proses atau mencari dan mengumpulkan bahan atau informasi yang relevan untuk isi pidato tersebut. Tujuannya adalah menemukan materi yang mampu mendidik, membangun kepercayaan, dan menyentuh perasaan pendengar. Yang kedua, dispositio, yaitu penyusunan argumen. Dispositio adalah proses penyusun ide atau argumen secara logis dan struktur berdasarkan prinsip dan logika dan akal sehat. Tahap ini juga melibatkan kemampuan menganalisis serta membandingkan pemikiran masa lalu dengan kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu
elocutio atau pemilihan bahasa. Elocutio adalah tahapan menyusun ungkapan atau kalimat dengan bahasa yang tepat. Faktor yang diperhatikan antara lain yaitu struktur dan kejelasan kalimat, gaya bahasa, keindahan serta ketepatan dalam menyampaikan isi pidato. Yang keempat, memoria, yaitu tahap memoria ini adalah penghafalan untuk mengingat dan menghafalkan isi pidato. Latihan ini membantu orator dalam menyampaikan isi pidato dengan lancar. Yang terakhir, yang kelima, yaitu actio, yang artinya penyampaian. Tahapan akhir ini adalah menyampaikan isi pidato tersebut. Yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah penggunaan suara atau ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta sikap pembicara agar pesan dapat sampai kepada khalayak atau audiens dengan baik dan benar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.